السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azzakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azzakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu, di mana pembahasan kita masih berkisah tentang Kitabul Jami', khususnya pada bab yaitu Babur Rahbi min Masawi'il Akhlaqi, yaitu bab tentang agar kita menjauhkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang buruk. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan yaitu hadis yang ke-10 dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadithi, muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari jalur sahabat yang mulia yang terkenal sekali, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadithi. Ikhwati azakumullah, awal-awal hadis ini di mana Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wadh-dhanna. Dalam bahasa Arab, uslub semacam ini, gaya bahasa semacam ini adalah dinamakan dengan uslub tahdzir, mewanti-wanti, ya. Mewanti-wanti. Iyyakum wadh-dhanna, hati-hati kamu dengan prasangka. Ya. Adh-dhann, ya, berprasangka, ya. Berprasangka yang tidak pada tempatnya, dalam artian kita melihat seorang itu adalah secara zahir adalah baik, ya. Secara yang kita nampak dari kasat mata kita nampak adalah orang yang baik, ya. Tidak neko-neko. Nah, orang yang semacam itu tidak boleh kita untuk berprasangka kepada orang itu, berprasangka yang tidak baik, ya. Iyyakum wadh-dhanna, ya. Hati-hati kalian dengan prasangka. Karena memang prasangka ini adalah
yang harus kita jauhi. Ya. Iyyakum wadhanna. Ya. Disebutkan di sini bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk berprasangka karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya agar kita menjauhkan diri dari prasangka buruk ya. Coba lihat dalam surat Al-Hujurat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang beriman. Seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, apabila kamu membaca ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, maka perhatikan dengan seksama. Karena di situ ada perintah suatu perbuatan baik yang kamu diperintahkan untuk hal tersebut, atau perbuatan buruk yang hendaknya wajib bagi kamu untuk meninggalkannya. Nah, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ijtanibu wa ibta'idu, jauhkan dirimu. Ya, berarti ini adalah larang, perintah untuk menjauhkan diri. Ya. Sama-sama perintah. Ya. Ada perintah untuk mengerjakan, ada perintah untuk meninggalkan. Ya. Nah, dalam ayat ini ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkan oleh kalian wahai orang yang beriman ya, yaitu prasangka. Ya, apalagi prasangka kepada Allah. Prasangka buruk pada Allah SWT. Haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku terhadap aku. Ya. Maka wajib bagi kita untuk berprasangka baik pada Allah SWT. Wajib. Tidak boleh su'dzon pada Allah, tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Harus husnudzon. Contoh husnudzon pada Allah SWT. Seorang punya hajat, ya, insya Allah Allah SWT akan membantu untuk menyelesaikan hajat ini. Wallahi. Ya. Fakta dan nyata, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya karena dia sudah berprasangka baik pada Allah SWT. Husnudzon pada Allah SWT. Tapi tatkala hamba itu tidak berhusnudzon sama Allah, su'dzon, berprasangka buruk, ya kan? Seperti contoh tadi itu, berprasangka buruk sesuai dengan prasangkanya. Ya. Hajatnya soro, tidak bisa terlaksana karena dia berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita seorang yang beriman pada Allah SWT berprasangka baik pada Allah SWT. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung sama prasangka hamba terhadap aku. Ya. Ikhwati azakumullah, kembali pada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkanlah oleh kalian wahai orang yang beriman dari prasangka, ya. Kenapa? Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, mata-matai. Ya. Tidak boleh tajassus. Wala tajassasu. Jangan Anda mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya, ngerasani, menggosip. Ya.
Lidah ini kan gampang, bapak-bapak, saudara-saudara. Ya kan, tidak ada tulangnya, gampang sekali. Betul, si fulan, oh iya, ini. Wah, panjang, 1 meter tadi, 10 meter. Ya. Faktanya semacam itu, saudara-saudara. Ya. Kami mohon maaf, ya kan. Jadi Allah Taala menyatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian Anda menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ya. Apakah kamu suka makan daging saudaramu sendiri? Ya. Memakan daging saudaramu sendiri, yaitu bangkai. Fakarihtumuhu, pasti kamu akan jijik, tak suka makan bangkai. Ya. Jadi mengisyaratkan ayat ini orang yang menggunjing saudaranya seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, pasti kamu akan jijik, merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Di antara takwa Allah adalah yaitu tidak suudzon sama saudara-saudaranya. Tidak boleh menggunjing. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah SWT Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ikhwati azakumullah. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya. Nanti bisa dirujuk kembali dalam surat tersebut. Jadi ikhwati azakumullah, kata Rasulullah SAW, iyyakum wadhanna. Hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk ya. Jadi tidak boleh prasangka buruk pada saudara kita. Kalau orang itu nampak baik. Lain halnya saudara-saudara, apabila orang itu betul-betul ya tidak diketahui kecuali orang yang fasik, mujrim. Ya, orang semacam ini ya ojo husnudzon, bisa diyokol kamu. Ya, bisa jelek. Ya. Jadi hendaknya kita harus meletakkan sesuatu pada porsinya. Ya. Kalau orang betul-betul jahat, ya kan nampak tidak kecuali perbuatan buruknya, ya jangan husnudzon sama orang semacam ini. Ufadol, ya kan. Udah rumahku, wah ente. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna aghlabul hadits. Karena sesungguhnya ya prasangka itu adalah sebohong-bohong ucapan. Karena prasangka dibilang aghlabul hadits karena prasangka yang tidak ada, yakni tidak mempunyai dalil bahwasanya orang ini adalah buruk atau jelek, kecuali kalau ada indikasi-indikasi yang kuat bahwasanya orang itu adalah orang betul-betul jahat ya, sebagaimana saya katakan tadi itu. Ya. Jadi khati azakumullah, hadis ini ya sempurnanya atau disebutkan di sini wa tamamu, sempurnanya hadis ini adalah yaitu ada lanjutannya. Kata Nabi SAW, wala tahassasu, dan janganlah kalian yaitu main perasaan. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanajashu. Tanajus itu adalah seperti apa ya? Seperti combe gitu loh. Apa itu combe? Menjual sesuatu, ya kan? Kemudian teman-temannya yang sudah kong kali kong, ya kan? Kemudian mengatakan ini harganya sekian, ditinggikan dengan maksud dia akan mendapatkan laba yang luar biasa, yang banyak. Yang mana teman-teman sudah kong kali kong kepada untuk penjual ini, sehingga orang yang lainnya yang awalnya tidak menginginkan untuk membeli menjadi tertarik juga. Akhirnya keblubuk namanya ya, keblubuk ya. Akhirnya dia terpengaruh untuk membeli barang yang awalnya tidak ada minat. Ya. Adalah tanajus wala tanajashu. Janganlah Anda bersikap apa itu? Bahasa Jawanya apa itu? Bahasa Indonesianya. Jangan jadi cobe gitu ya. Ya. Untuk mungkin bisa lebih paham ya. Wala tanajashu. Wala tahasadu, dan janganlah saling iri dengki ya.
iri, hasud, jangan saling hasud menghasut. Wala tabaghadhu, dan jangan saling membenci, ya, saling membenci, jangan. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai saudara. Ya. Karena memang, ya, kita ini walaupun maaf tidak ada hubungan darah, tapi sebenarnya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya, ya, kaum mukminin adalah satu saudara, satu saudara seiman, ya, dan ini adalah lebih kuat daripada, ya, ini saudara senasab. Bisa jadi semacam itu karena ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah irqiyah, bukan, tapi ukhuwah imaniyah itu kadang-kadang lebih kuat. Ya. Bagaimana pembelaan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah SAW. Padahal dia orang Habasyi, orang Ethiopia, ya, yang luar biasa. Khalid bin Walid, iya kan? Salman Al-Farisi, orang Faris. Tapi bagaimana beliau, yakni, membela Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang saudara, apa itu? Yang ada hubungan apa? Darah. Abu Jahal bagaimana terhadap Rasulullah SAW? Ya. Jadi saudara keimanan itu bisa jadi lebih kuat dibandingkan dengan ada hubungan, ya, ini saudara. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini disebutkan di sini oleh Syekh, fil hadits tahdhir min adh-dhanni alladhi lam yubna ala dalilin wala qara'in qawiyyah. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu tahdhir, peringatan, ya, dari prasangka buruk yang tidak ada, yakni indikasi-indikasi bahwasanya orang itu adalah orang baik, ya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi al-jannata. Muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini bersumber atau dari jalur sahabat yang mulia itu Ma'qil ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, ya, ma adalah manafiyah, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, ya, yang mana hamba itu yastad'ihi Allahu ra'iyatan. Jumlah yastad'ihi Allahu ra'iyatan ini sifat, ya, sifat dari 'abd, ya, karena jumal ba'da nakirat sifat, ya, ini kaidah sudah. Yang mana hamba itu sifatnya yastad'ihi Allahu ra'iyatan. Apa maksud dengan hal tersebut? Disebutkan oleh Syekh hafizanallahu wa iyyahu, yang dimaksud yastad'ihi Allahu ra'iyatan yaitu yufawwidhu ilaihi ri'ayataha, bahwasannya dia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada orang tersebut, ya, untuk mengawasi, ya, untuk melindungi, ya, suatu kaum atau suatu rakyat. Bisa jadi dia sebagai pelindung, bisa jadi sebagai amir, sebagai apa? Pemimpin, baik itu pemimpin yang dalam skala negeri atau yang di bawahnya, ya. Negeri berarti ya presiden, yang di bawahnya, termasuk juga disebutkan di sini wa yadkhulu fihi wilayatur rajuli ala ahlihi,
termasuk yaitu seorang kepala keluarga yang mengayomi anggota keluarganya. Ya, kita sebagai kepala keluarga, ya, termasuk dalam hadis ini, ya, mengayomi keluarga masing-masing di bawah kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Ya. Tidak ada seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pelindung, ya, orang-orang yang di bawahnya, ya. Kemudian yamutu yauma yamutu meninggal. Yauma yamutu, ketika dia meninggal, artinya dia, ya, sebelum dia, ya, sakaratul maut, atau sebelum dia meninggal, ya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamutu yauma yamut, meninggal di hari dia meninggal. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Wa huwa di sini wawul hal. Sedangkan dia ghashun dari ghasya ya ghushu. Wa huwa ghashun ismul fa'il. Jamaknya adalah ghushash. Ghushash. Kalau orang awam atau bahasa amiyahnya ghushashin, tapi betul adalah ghushash. Atau ghushash bi dhammil ghain, ghushash, ya. Sedangkan dia, ya, khianat. Ghasya ya ghushu artinya menipu atau berkhianat, ya. Sedangkan dia mengkhianati li ra'iyatihi, di bawahnya, orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang harus dilindunginya, ya, ghashun, ghush, al-ghish. Al-ghish tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man ghasya falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan tergolong dari golongan kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi ghush ini haram hukumnya. Wa huwa ghashun li ra'iyati, sedangkan dia yang menipu dan berkhianat kepada orang-orang di bawahannya, illa haramallahu alaihi jannata, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas dia surga. Ini menunjukkan bahwasanya mengkhianati orang-orang yang semestinya dia lindungi, ya, dia ayomi, ya, tidak diperhatikan, ditelantarkan, berarti dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surga. Bukan berarti orang yang melakukan ini kufur, tidak, saudara-saudara. Tapi ini menunjukkan bahwasanya hal ini adalah perbuatan kabirah minal kabair. Termasuk apa? Kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Kalau tidak mungkin Rasulullah SAW mewanti-wanti wa'id syadid, ancaman ini, ancaman yang dahsyat sekali, orang yang tidak bisa mengayomi orang-orang yang harus diayomi. Seperti kita saja dalam skup yang sangat sedikit, yang sangat kecil. Masing-masing di antara kita kepala keluarga. Kalau kita tidak mengayomi keluarga kita, anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, masuk dalam hadis ini, saudara-saudara. Jangan berpandangan yang jauh-jauh. Kita mulai dari skup yang kecil sedikit. Anfusakum wa ahlikum, kita perhatikan keluarga kita masing-masing sebelum berbicara yang dalam skup yang luas. Ya. Jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini, ya, disebutkan di sini fil hadits wa'idun syadidun wa zajrun akidun ala an ghashil imami aw ghairihi li ra'iyatihi, ya, wa adam nuslaha wa anna hadha min kaba'ir adh-dhunubi لأن من مات على هذه الحال فهو على خطر عظيم لأن العاصي يستوجب بعصيانه النار إلا أن يتوب فإن لم يفعل فهو تحت مشيئة الله تعالى. Kata beliau, Syekh Hafizanallah wa iyyahu, dalam hadis ini adalah merupakan, yakni, ancaman yang dahsyat sekali, larangan yang pasti sudah, ya. Tidak boleh seorang imam, pemimpin itu, ya, atau yang selainnya, orang yang mengayomi, ya, itu berbuat khianat, ya.
Wa anna hadza min kaba'ir dzunub, dan ini adalah termasuk dosa besar. Ya. Lianna man mata ala hadhil halah wa huwa ala khatarin 'azim, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan semacam itu, maka ini adalah bahaya besar ini. Ya, bahaya besar. Lianna al-'asi yastawjibu bi isyani an-nar. Karena orang yang bermaksiat wajib bagi dia untuk mendapatkan apa? Karena sebab maksiatnya tadi masuk neraka. Illa an yatuba, kecuali kalau orang itu taubat. Fa in lam yaf'al fa huwa tahta masyiatillah. Kalau dia tidak berbuat, artinya tidak melakukan hal itu, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, ya, maka itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tahta masyiatillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, akan diadab orang semacam itu. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak lain, ya diampuni sama Allah Ta'ala. Itu adalah tahta masyiatillah. Yang dimaksud dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, akan diadab sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak lain, Allah Ta'ala akan mengampuni orang semacam itu. Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hamba tersebut. Ya. Jadi urusannya kembali pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, kata-kata ma min 'abdin ila akhirih hadza lafdhun 'amun fi kulli man kullifa hifdhu ghairihi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kata-kata ma min 'abdin yastad'ihi Allahu ra'iyatan ila akhir ayat hadis, bahwasanya lafaz ini adalah sifatnya umum, ya, barang kepada siapa saja yang mendapatkan suatu taklif, ya, agar menjaga selainnya, bukan saja pemimpin besar, termasuk juga kita, ya, termasuk kita sebagai kepala keluarga, ya, dalam skup yang sangat kecil, ya. Dalam skup yang luas bisa berkembang menjadi apa? Kalau dalam kampung misalkan ada RT, ya kan, ada RW, kemudian apa? Camat misalkan, gubernur, sampai kepala negara. Ya, termasuk juga para menteri-menteri, para apa namanya? Yakni orang-orang yang diberikan yakni kuasa hukum, ya, dan menentukan suatu kebijakan, termasuk dalam hadis ini. Oleh karena itu disebutkan di sini, ya, bahwasanya lafaz ini adalah sifatnya umum kepada siapa saja yang diberikan mandat untuk menjaga di bawahnya. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya semuanya Anda itu adalah sebagai pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, ya. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'id. Imam ini kalau kita bisa raja, bisa presiden, itu juga, ya, sebagai pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga dia akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya, ya. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Wa hakadha, kata Imam Al-Qurtubi, wa hakadha ar-rajul fi ahli baitihi. Demikian pula kepala keluarga juga dia sebagai pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawab. Kita masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawab. Bagaimana pertanggungjawab kita pada istri dan anak-anak kita? Masing-masing di antara kita, pasti saudara-saudara. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian Syekh Hafizanallah wa iyyahu menyebutkan di sini, wa ghashul imam li ra'iyatihi yatanawalu umuran katsiratan. Sedangkan bentuk pengkhianatan, ya, atau pengkhianatan seorang pemimpin untuk rakyatnya banyak sekali, ya. Contoh-contohnya disebutkan di sini, di antaranya adalah yang pertama, ya, minimal ada 4 di sini. Yang pertama, at-tahawun fi tatbiqi syar'illahi ta'ala. Yakni tahawun, yakni bermalas-malasan, ya, tidak bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa adamul hukmi bainar ra'iyyati bima anzalallahu.
ya, tidak menghukum, tidak memutuskan di antara rakyat itu, ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Ya. Yang ketiga, at-tahawunu fi iqamati dinillah ta'ala wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu tidak bersungguh-sungguh, ya, menyepelekan, ya, longgar dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar, ya. Yang keempat, wa adamul ihtimam bi umuri ra'iyati, tidak memperhatikan dengan urusan rakyatnya, au masalihiha wal ihtijab 'anil nasi wa an raf'i hawaijihim. Termasuk juga yaitu tidak memperhatikan, ya, dengan kemaslahatan umatnya atau rakyatnya, ya. Wal ihtijab 'anil nas, ini maksudnya adalah agar, ya, ini kebutuhan mereka itu tercukupi, ya, wa an raf'i hawaijihim, ya, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, harus dicukupi. Kalau tidak, termasuk dalam hadis ini, ya. Ini bukan tidak mudah, saudara-saudara, ya. Wa minal ghishi tarkul mufsidina ya'ishuna fil ardi bi ifsadil akhlaqi. Termasuk dalam ghish ini pengkhianatan, yaitu meninggalkan orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan, ya. Ya'ishu, yakni merusak di permukaan bumi ini, bi ifsadil akhlaq, dengan merusak akhlaknya, wa nahbil amwal, yang merampas harta-harta, wal i'tida' 'alal a'rad biduni radi'in min haddin atau ta'zirin, ya, merampas harta benda, ya, atau yakni apa itu i'tida' 'alal a'rad, yakni maksudnya adalah kehormatannya itu tidak memperhatikan kehormatan orang, ya. Kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak ada hukuman, ya kan? Penista-penista agama merajalela, dibiarin saja. Nah, ini termasuk dalam hal ini orang-orang yang termasuk berkhianat dalam kepemimpinannya, ya. Wa minal ghishi al-muhabatu fi al-manasibi wa tawliyati man laysa kuf'an laha min imaratin aw qada'in aw wizaratin aw ghairi dzalika, wallahu a'lam. Termasuk al-ghish di sini, termasuk berkhianat di dalam masalah ini, yaitu, ya, ini pilih kasih atau memilih, nepotisme atau KKN, ya, nepotisme dalam, ya, ini memilih manasib. Apa manasib ini? Ya, ini kedudukan-kedudukan yang nyaman-nyaman, yang kedudukan-kedudukan yang empuk itu, ya, wa tawliyati man laysa kuf'an laha, dan mengangkat orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan dalam masalah itu, ya. Masalah apa saja orang tidak mampu diangkat, bukan bidangnya, ini tidak bisa, gak iso, ya. Tidak bisa, ya. Baik dalam skup yang rendah maupun dalam skup yang luas, dalam apalagi skala negara. Orang-orang yang tidak bisa memegang suatu amanat yang mana itu bukan bidangnya, tidak bisa. Dan itu adalah termasuk apa? Termasuk ghish, termasuk pengkhianatan, termasuk penipuan dan pengkhianatan, termasuk dalam hadis ini, ya, ini. Kalau orang bukan bidangnya tidak bisa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza dhuyi'atil amanatu fantadhis sa'ah." Apabila amanat itu sudah dilalaikan, fantadhis sa'ah, tunggu masa kehancurannya, ya. Qila wa ma idha'atuha. Nabi SAW ditanya, apa bentuk yang bagaimana yang dimaksud dengan menyanyiakan amanat tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, apabila suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu masa hancurnya, tunggu masa
kolapsnya, hancur pasti. Ya. Fakta dan nyata dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau bukan ahlinya tidak bisa, saudara-saudara. Semua punya ahlinya, ya. Semua punya ahlinya. Bukan ahli komputer, jangan dipaksa untuk jadi komputer. Bukan ahli agama, jangan diletakkan di posisi itu, hancur. Pasti idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Siapa yang bilang? Sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ahlinya, tidak bisa, saudara-saudara. Kalau suatu perkara itu diserahkan kepada bukan ahlinya, bukan faknya, bukan disiplin ilmunya, fantadhir as-sa'ah, tunggu masa kehancurannya. Ya. Maka ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Maka ini adalah bukan yakni perkara yang kecil, ini perkara yang besar dalam artian ya, maka kita harus meletakkan pada letaknya. Ini namanya adil, wad'u syai'i fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Bukan ahli keuangan, ya kan? Ditaruh di keuangan. Ya tidak bisa. Ya. Dan ini saya alami sendiri. Saya bukan ahli keuangan, taruh keuangan. Ya, tidak bisa. Ya. Kalau ngajar oke, ya. Tapi keuangan maaf. Ya. Ini terjadi pada diri saya pribadi, saudara-saudara. Ya. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian dari hadis ini juga bahwasannya betapa beratnya orang yang mendapatkan kedudukan itu. Ya. Karena ini akan diminta pertanggungjawab sama Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tidak gampang-gampang. Sementara sebagian orang Masya Allah berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan, porsi yang empuk. Ya. Kalau melihat hal ini, ya, apapun itu, ya, apapun, direktur atau apa, ya kan, suatu perusahaan, lembaga berlomba-lomba. Alhamdulillah. Ya, padahal, ya, kalau kita lihat, ya, bahwasanya hal itu adalah semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua di antara kalian adalah sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab. Ya, kembali lagi pada kita masing-masing. Di antaranya adalah kita sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawab kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lengah dalam masalah ini, ya, tidak memperhatikan kemaslahatan anggota keluarga kita, maka naudzubillah, ya, hisabnya sangat dahsyat, ya, hisabnya sangat berat, saudara-saudara. Ikhwati azakumullah. Hadis yang berhubungan dengan ini yaitu hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, akhrajahu Muslimun. Hadis sahih diriwayatkan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma. Kata-kata Allahumma ini, saudara-saudara, artinya ya Allah. Ya harfu nidanya dihilangkan, kemudian diganti mim, ditaruh di belakang, diganti mim sehingga menjadi apa? Allahumma. Aslinya ya Allah. Ya, aslinya apa? Ya Allah. Harfu nidanya dihilangkan ya, kemudian Allahnya, ya kan, yaknya ini diganti, ditaruh di belakang, diganti mim, jadi Allahumma, ya Allah, artinya ya Allah. Ini doa dari Rasulullah SAW. Man waliya min ummati. Sudah ada. Kita lanjut wala sampai 10 menit. Oke, kita persingkat saja. Kata Nabi SAW, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa, ya, yang mengurusi, ya, dari suatu perkara dari umatku, ya, kata-kata syai'an ini apa saja? Sifatnya adalah umum. Syai'an adalah nakira yang diawali dengan apa? Dengan syarat man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa saja yang mengurusi dari urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia menyusahkan kepada mereka, ya,
menyusahkan kepada mereka, apa kata Nabi SAW? Doa Nabi SAW, fashquq alaihi, maka susahkanlah, ya susahkanlah dia. Kata Syekh di sini, auqi'hu fil masyaqi, maka letakkan dia pada perkara yang sulit. Imma fi masyaqid dunya, ya bisa jadi kesulitan yang berhubungan dengan dunia, ya, au bi'afatin fi badanihi au ahlihi au fi qalbihi, bisa jadi ya dengan memberikan penyakit pada badannya, keluarganya, hatinya menjadi sakit. Wa imma fi masyakil akhirah, bisa jadi perkara yang menyulitkan itu adalah perkara-perkara menyulitkan yang di akhirat, min syiddatil hisabi wa alimil adabi, yaitu dari hisab yang sangat sulit, ya perhitungan yang sangat sulit, atau azab yang sangat pedih, termasuk dalam ini. Fashquq alaihi, maka ya susahkanlah dia ya Allah, ya bisa jadi di dunia atau di akhirat, ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi hadis ini merupakan apa? Disebutkan di sini, fil hadits wa'idun syadidun liman waliya amran min umuril muslimina saghiran aw kabiran wa adkhala alaihim al-masyaqqata wa dzalika bi du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi bi anna Allah taala yujazi min jinsi ma 'amil. Hadis ini menyebutkan bahwasannya dalam hadis ini adalah wa'id syadid, yaitu ancaman, ya, ancaman yang dahsyat, ya, bagi orang yang mengurusi suatu urusan dalam urusan kaum muslimin, baik itu maupun baik kecil maupun besar, kemudian dia menyulitkan urusan apa yang disuliti, dipersulit. Oh, payah orang semacam ini, ya. Mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Taala akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya, ya. Ngurusi urusan kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ojo diwali. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Naudzubillah. Ini semestinya ini dibuang, ini semestinya diganti. Yang bisa dipermudah, jangan dipersulit. Itu semestinya. Yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar baik, jangan kabar yang menjadi orang tulami, ya kan? Jadi perkara-perkara yang mudah jangan dipersulit. Dalam urusan apa saja, apa saja, permudah. Ya. Termasuk juga, ya kan, kita sebagai guru misalkan mempermudah urusan mahasiswanya, bagi dosen, guru, ya kan, mempermudah. Atasan juga demikian, mempermudah di bawahnya, harus mempermudah. Ya. Kalau tidak, bahaya saudara-saudara. Ini hadisnya ini, ya kan? Kalau ada orang yang mengurusi suatu urusan, ya dalam urusan umatku, kata Nabi SAW, apa saja, kecil maupun besar, kemudian dia mempersulit, fashquq alaih, doa lo ini, doa dari Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah mandi atau tidak? Manjur atau tidak? Ya, manjur sekali. Fashquq alaih, beri kesusahan ya Allah, beri ya yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat, tambah payah lagi, ya. Ya, kehidupan akhirat adha wa amar, lebih pahit, ya, lebih pahit. Wal iyadu billah. Baik. Azakumullah. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, dengan demikian maka pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan. Ya, kalau boleh saya beri saran saudara-saudara sebagai bekal, ya kan, untuk Ramadan ini, ya saya pesan satu saja saudara-saudara. Boleh atau tidak? Boleh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an saudara-saudara. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Deres, katanya orang kampungan, deres Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Ya, perbanyak. Ya, bukan seperti hari-hari biasa. Ini bulan-bulan Al-Quran sudah. Tidak ada waktu kecuali Al-Quran. Ini saja yang ingin saya sampaikan.
Karena saudara-saudara ingat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, ya kan, dalam Al-Quran, maka bagi dia adalah satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu hasanah akan dibalas dengan 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya kan? Berarti berapa? 3 kali 10, 30. Allahu Akbar. Kalau Anda membaca, ya kan, 1 halaman, 2 halaman, setengah juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz, Allahu Akbar. Berapa kebajikan yang Anda dapatkan? Di mana ini adalah merupakan deposito kita nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Amal-amal semacam ini, saudara-saudara, bulan Ramadan, bulan yang sangat terbatas ya. Ayyamun ma'dudat. Hari-harinya terbatas sekali. Jangan sampai lewatkan. Harus di planning dari sekarang. Mulai sekarang warming up dulu, sudah pemanasan, ngaji terus, ngaji. Sehingga masuk Ramadan sudah terbiasa kita, sudah mempunyai apa? Sudah pemanasan sudah pemanasan. Harus mulai sekarang di planning. Saya harus menyelesaikan dalam Ramadan ini, misalkan saya sarankan minimal saudara-saudara, maaf, 3. Dan maaf, kalau umur 40 sedikit saya pikir. Umur 40 sedikit, ya, untuk gawe samu kita orang, ya. Perbanyak. Anda mampu 5 kali khatam, ya kan? Alhamdulillah. Salah satu mahasiswa saya, ya, menghatamkan Ramadan kemarin 6 marrat, 6 kali. Mosok kita orang kalah mahasiswa ya, 6 kali. Dan sekarang dikabarkan sudah khatam, sudah hafal Quran katanya. Orang Aceh kalau tidak salah dia, ya. Sudah hafal Quran sekarang, alhamdulillah. Jadi artinya, ya ikhwati azakumullah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, khususnya membaca Al-Quran, berbanyak membaca Al-Quran, deras terus, ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Dan harus kita mulai dari sekarang. Aku harus sekian hatam saja. Tidak paham gimana? Halas, Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak membaca Al-Quran, halas. Fi khair wa barakah. Itu kebanyakan. Itu baik dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita agar di bulan Ramadan untuk fokus untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum wal afu minkum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.